Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa setanah air yang kami banggakan, tidak diragukan lagi, remaja dan pemuda memiliki peranan yang sangat menentukan terhadap kelangsungan suatu negara, bangsa maupun agama. Sehingga secara khusus Al-Quran menegaskan agar kita takut jika meninggalkan generasi di belakang kita dalam keadaan lemah, baik lemah dalam keadaan ibadah ritual, lemah intelektual, maupun lemah dalam hal moral. Namun sayang hadirin, akhir-akhir ini kita sering dihadapkan kepada suatu permasalahan yang membuat otak kita menjadi semakin ruwet, mumet and jelimet. Yang masalah ini bukan lain adalah perundungan remaja. Perundungan remaja akhir-akhir ini menjadi semakin parah. Mereka bukan lagi hanya sekedar berbuat kenakalan, tetapi mereka sudah masuk ke dalam tindak kejahatan. Mereka tidak lagi berpikir tentang cita-cita masa depan dengan keringat yang bercucuran. Nyatanya, di samping tindak pembulian dan pemalakan, mereka bukan lagi hanya sekedar mabuk-mabukan, bolos sekolah, tawuran antar pelajar, tetapi mereka sudah sampai terjerumus ke dalam sindikat temannya tanpa meragukan, tanpa berpikir baik buruknya, padahal itu merugikan dan menyakiti hati orang lain. Mentang-mentang tua semena-mena sama yang muda, mentang-mentang paling berkuasa semena-mena berkuasa, mentang-mentang cantik semena-mena mengutik, mentang-mentang asyik semena-mena mengusik. Hadirin rahimakumullah, timbul pertanyaan, bagaimana cara mengeliminasi permasalahan ini? Sebagai jawabannya, pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Mengeliminasi Perundungan di Kalangan Remaja. Mari kita renungkan firman Allah dalam Quran surah Al-Anfal ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu dzul fadlil azim. Aku berlindung kepada Allah
dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa setanah air yang kami banggakan. Ayat tadi menjelaskan, jika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepadamu furqan. Dr. Muhammad Hasan Al-Hamsi menjelaskan makna furqan di dalam ayat tersebut adalah petunjuk dan penerang untuk kita memilih dan memilah antara yang hak dengan yang batil. Kita sebagai remaja dan pemuda, jika sudah mampu untuk memilih dan memilah antara yang hak dengan yang batil, maka tidak akan mudah terjerumus ke dalam jurangnya perundungan. Walau tokoh populer di sekolah berlimpah ruah, Walau pemalakan mudah didapatkan, Walau gadis cantik jelita datang menggoda, ia masih sanggup mengatakan, Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Tidak sebaliknya, digoda langsung terlena. Pemuda macam apa itu hadirin? Ingatlah wahai para pemuda sekalian, Muhammad Abdi Aratomi mengatakan, hayatul fata wallahi bil ilmi wattaqo. Eksisnya pemuda itu demi Allah hanyalah dengan ilmu dan takwa. Kenapa demikian? Sebab dengan takwa akan mampu membedakan antara yang hak dengan yang batil, mana tuntunan, mana tontonan, sehingga akan terwujud akhlak yang mulia. Di samping itu, ilmu sangat penting bagi umat manusia. Imam Syafi'i beliau pernah berkata, Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan bahagia di dunia harus dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan bahagia di akhirat harus juga dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin bahagia di dua-duanya, dunianya ingin bahagia, di akhiratnya ingin bahagia, harus juga dengan ilmu. Hadirin rahimakumullah, Islam sangat memandang penting pendidikan akhlak yang mulia. Di samping hal ini, Dr. Ibrahim Al-Hilali dalam disertasinya yang berjudul Al-Tasawuf Al-Islami Baina Al-Din wa Al-Falsafah mengatakan, akidah disempurnakan oleh syariah, syariah diperkokoh oleh akidah, sedangkan antara syariah dan akidah diperkokoh oleh akhlak yang mulia. Dengan demikian, bobroknya akhlak seseorang mencerminkan syariah dan akidahnya goyah. Kalau akidah sudah goyah, maka batas antara yang hak dengan yang batil tidak akan nampak. Yang halal menjadi haram, yang jelas-jelas haram dihalalkan, sehingga tidak mustahil perundungan akan membawa kehancuran. perundungan akan membawa kegelisahan, perundungan akan membawa kesengsaraan. Bahkan pemuda akhlaknya semakin tak terarahkan. Hadirin rahimakumullah, dan sebagai figur akhlak yang mulia, siapa lagi kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mari kita renungkan firman Allah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah
آخرة وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dan Maha Agung. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin sebangsa setanah air yang kami cintai. Ayat tadi menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh yang harus kita teladani. Mari kita kaji lebih dalam ayat tersebut. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dari segi semantik laqad, lamnya lamul ibtida dan qadnya adalah huruf taukid wa tahqiq yang menunjukkan kebenaran makna yang terkandung dalam objek fi'il. Maksudnya adalah benar-benar pada diri Rasul itu bersuri tauladan yang baik bagi setiap kalangan, apakah itu pemimpin, pengayom masyarakat ataupun pemuka agama. Karena Rasul merupakan contoh yang paling lengkap, pribadi yang paling sempurna sebagai rahmatan lil alamin yang bersifat menyeluruh. Rasul merupakan contoh satu-satunya karena keunggulan hanya terkumpul pada diri seorang pribadi. Demikian ungkapan Abul A'la Al-Maududi dalam The Prophet of Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pemujinya, benar-benar Rasulullah itu berbudi pekerti yang agung, sehingga misi Rasul diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Dengan demikian, karena Islam benar-benar memandang penting akhlak tersebut, sehingga Islam memberikan tanggung jawab yang sangat berat, yang sangat besar kepada para orang tua agar membekali anak-anaknya dengan didikan akhlak yang mulia. Namun hadirin, nyatanya orang tua banyak yang bebas dari norma dan aturan agama. Banyak keluarga yang sibuk dengan sibukannya masing-masing. Ayah pergi ke kantor, ibu sibuk mencari emas glamor. Terserah anak mau pergi kemana, cantik-cantik ke diskotik, ke warkop juga bioskop, atau ugal-ugalan di jalanan hingga kecelakaan. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Hadirin, dari uraian tadi dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, mari kita tingkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu kita akan mampu, tidak akan mudah terjerumus ke dalam jurangnya perundungan. Yang kedua, kita dapat mencontoh akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh yang paling sempurna. Dengan begitu hidup kita akan sejahtera. Dan yang terakhir, ilmu sangat penting, yaitu pendidikan akhlak. Orang tua sangat berperan penting di dalamnya. Orang tua harus mengajari anaknya dengan moral yang baik. Insya Allah dengan begitu akan tercipta anak yang akhlaknya luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Sebelum syarahan ini kami tutup, izinkan kami untuk menyanyikan sebuah lagu yang dirilis oleh Wali Band, ciptaan Apoy yang berjudul Kui Hijrah. Alright, kau yang tengah senang-senang, Tuhan kan dunia, aduh sayang, lupakan Allah sungguhlah malang. Na'udzubillah. Alright, alright, alright. apabila nyawa melayang, badan terbujur di kurung batang, di mana duniamu oh sayang. Alright, alright, alright. Dan kui kita hijrah, dan kui ayo berubah, dan kui niat ibadah. Alright, alright, alright.
Sunda hujan, langitnya mendung. Nanti gelap, awas kesandung. Ini Bekasi bukan Bandung. Remaja hebat anti merundung. Sekian dan demikian. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dewan Hakim yang kami muliakan.